Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmelia dari kelas 11 MIPA 3 absen 20. Di sini saya akan melakukan review materi mengenai pembelajaran polinomial kelas 11 dengan membahas 5 soal yang berkaitan dengan SBMPTN atau ujian mandiri. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nomor 1, saya akan membacakan dulu soalnya. Jika fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah 3bx pangkat 2 ditambah dalam kurung 2a min b dikali x ditambah 4 dibagi x min 1 sisanya 10. Sementara, jika dibagi dengan x plus 2 akan menghasilkan sisa 2. Nilai A dan B berturut-turut yang memenuhi adalah, soal ini diambil dari soal UMSTIS tahun 2011. Jika dilihat dari tipe soalnya, ini termasuk ke tipe soal yang membahas mengenai teorema sisa yang telah dibahas sebelum pada kegiatan belajar mengajar sebelumnya, yang menyatakan bahwa jika polinomial fx itu berderajat n, pembaginya itu adalah x min a, maka sisa pembaginya itu adalah fa, dengan a itu merupakan pembuat nol dari pembagi. Nah, kenapa bisa sih fx itu sama dengan sisanya atau fa itu sama dengan sisanya? Jadi coba kita buktikan dulu. Pertama, kita tulis dulu bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan px atau pembagi dikali hx atau hasil ditambah sx atau sisa. Nah, di sini misalnya kita pembagiannya itu tadi x min a. Nih, kita masukin aja langsung ke bentuk umumnya. Pembagiannya itu x min a kali hx ditambah sx. Tadi itu kan kita harus mengetahui pembuat nol dari pembaginya. Nah, jadi cara mengetahui pembuat nol dari pembaginya itu gampang. Jadi si pembaginya ini yang sudah diketahui itu disama dengan 0. Sehingga kita tahu nilai x-nya itu adalah, sehingga pembuat nolnya itu adalah a. Nah, kita telah mendapatkan nilai x, lalu nilai x-nya ini kita substitusikan ke persamaan-persamaan di atas. Bentuk umum di atas. Jadi, fa sama dengan a min a dikali ha ditambah res a. Nah, kita tulis lagi aja, fa sama dengan, nah a min a ini kan 0, sama aja dengan 0, sehingga jika 0 dikali hasil berapapun itu kan tetap 0. Sehingga di sini 0 ditambah SA atau sisa. Nah, kita bisa lihat buktinya itu tadi benar bahwa sisa pembagiannya itu adalah sama dengan FA, dengan A-nya itu merupakan pembuat 0 dari pembagi. FA, SA. Nah, jadi pengerjaan soal ini pun bergantung dengan teorema sisa yang ini, yang telah dibuktikan. Nah, gimana kalau pembaginya itu misalkan AX min B? Nah, kita sama aja, misalkan AX min B, sama aja cari pembuat nolnya dulu. AX min B sama dengan 0, sehingga AX sama dengan B, sehingga X itu B per A. Nah, nilai X-nya ini tinggal disubstitusikan ke sini, berarti FB per A sama dengan sisanya, gitu, sama aja. Oke, langsung kita masuk aja ke pengerjaan soalnya. Kita tulis lagi persamaan polinomialnya. X sama dengan X pangkat 3 ditambah 3bx kuadrat
ditambah dalam kurung 2A min B kali X plus. Nah, pembaginya ini yang pertama itu diketahui X min 1. Nah, kita itu harus mencari pembuat 0 dari pembagi ini, sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya yaitu 1. Nah, nilai X ini kita substitusikan ke persamaan polinomial yang tadi. Sehingga A dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali B dikali 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2A min B dikali 1 tambah 4. Kita langsung aja sama dengan sisanya 10, karena dari pembuktian yang tadi FA itu sama dengan SA atau nilai polinomial itu sama dengan sisanya itu. Nah, ini 1 kan di pangkat berapapun tetap nilainya 1, jadi ini tetap A ditambah 3B ditambah ini 1 dikali ke sini pun sama tetap nilainya ditambah 2A min B ditambah 4 sama dengan 10. Nah, di sini kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama, misalkan A dengan A, B dengan B. Nah, di sini ada A dan ditambah 2A sehingga kita dapat 3A. Nah, di sini yang B-nya 3B min B sehingga kita dapat plus 2B sama dengan 10. Karena yang 4 ini tidak memiliki variabel, jadi kita pindah ruaskan saja ke nilai yang 10 ini, karena 10 juga sama-sama tidak memiliki variabel apapun. Jika pindah ruas itu, maka tandanya pun berubah jadi min, karena awalnya plus jadi min. Sehingga kita mendapat persamaan 3A plus 2B sama dengan 6. Ini kita bisa sebut sebagai persamaan yang pertama. Lalu di sini diketahui lagi, pembaginya itu adalah X plus 2. X plus 2. Kita cari pembuat 0 dari pembaginya sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 2. Dipindah ruas, tadi pindah ruas itu tandanya berubah. Nah, nilai X ini disubstitusikan lagi ke persamaan polinomial yang tadi. Sehingga didapat A min kali min 2 pangkat 3 tambah 3B dikali min 2 pangkat 2 tambah 2A min B dikali min 2 ditambah 4 sama dengan sisanya 2. Nah, ini kita langsung hitung aja. 2 dipangkatkan 3 itu 8. Nah, kalau pangkatnya itu ganjil, berarti tandanya juga tetap negatif. Jadi di sini negatif 8 dikali A, yaitu negatif 8A. Nah, ini 2 dipangkatkan dengan 2, berarti 4. Karena ini pangkatnya itu genap, maka tandanya juga berubah menjadi positif. Jadi 4 dikali 3B adalah 12B. Plus 12B. Nah, ini kita langsung aja dikali ke dalam, sehingga min 2 dikali 2A itu menghasilkan min 4A, min 2 dikali min B menghasilkan plus 2B, tambah 4, sama dengan 2. Sama, kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama, A dengan A, B dengan B. Di sini ada min 8A, min 4A. Berarti tinggal dijumlahkan, yaitu min 12A. Lalu ada 12B ditambah 2B, jumlahkan plus 14B
plus 4 sama dengan 2. 4 ini kita pindah ruaskan karena dia sama dengan 2, tidak memiliki variabel apapun. Jadi min 12A ditambah 14B sama dengan 2 min 4. Berubah tanda karena pindah ruas. Sehingga mendapatkan nilai min 12A ditambah 14B sama dengan negatif 2. Nah, ini sebenarnya kan masih bisa dibagi min 2 kan. Jadi kita sederhanakan aja dulu. Min 12A dibagi min 2 itu, min dibagi min itu jadi plus, 12 dibagi 2 itu jadi 6, jadi 6A. 14 dibagi 2 itu 7, tapi karena tadi itu dibagi min 2, sehingga nilainya itu berubah jadi min 7B. Sama dengan min 2 dibagi min 2, 1. Kita mendapatkan persamaan kedua. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, kita tinggal mengeliminasi dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Jadi persamaan ke-1-nya 3A plus 2B sama dengan 6. Lalu persamaan 2-nya 6A min 7B sama dengan 1. Nah, kita di sini saya akan menghilangkan dulu variabel yang A-nya, sehingga kita kurang dulu. Yang ini kita samakan nilai A-nya dikali 2, dan yang bawah tetap atau dikali 1. Jadi 6A ditambah 4B sama dengan 12. Dan yang bawah itu 6A min 7B sama dengan 1. Tetap karena kita hanya dikali 1. Dikurangi sehingga yang 6A-nya ini bisa dicoret. Dan min ketemu min itu jadi plus, jadi di sini 4 ditambah 7, 11B. Lalu di 12 dikurangi 1 itu 11, sehingga di sini kita mendapatkan nilai B itu adalah 1. Untuk mencari nilai A-nya, kita tinggal mensubstitusikan nilai B ini ke salah satu persamaan yang ada di atas. Mau persamaan 1 ataupun persamaan 2, bebas, tapi saya memilih persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya, 3A ditambah 2B sama dengan 6. Kita B-nya substitusikan, 3A ditambah 2 kali 1, 6. 3A ditambah 2 sama dengan 6. 2-nya kita pindah luas, 3A sama dengan 6 min 2. 3A sama dengan 4. Sehingga kita memperoleh nilai 4. Nilai A itu yaitu 4 per 3. Sehingga nilai A dan B berturut-turut yang memenuhi adalah 4 per 3 dan 1. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 2. Saya akan membacakan dulu soalnya. Jika suku banyak Px sama dengan Ax pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah Bx ditambah 1, habis dibagi X kuadrat ditambah 1 dan X ditambah A. Maka A, B sama dengan, soal ini diambil dari soal UTBK SBMPTN 2019, TKA Saintek, Matematika IPA. Nah, kita soal yang sebelumnya itu nomor 1 berhubungan dengan teorema sisa, sedangkan yang sekarang ini berhubungan dengan teorema faktor. Tidak beda jauh dengan teorema sisa. Jadi sama aja, kita harus mencari membuat 0 dari pembaginya gitu. Atau X-nya gitu, nilai X biasanya. Nah, tapi kalau yang teorema sisa itu, tadi itu kan menghasilkan FA sama dengan sisanya itu, sisa pembagiannya itu sama dengan FA. Nah, kalau ini sisa pembagiannya itu 0, jadi FA-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, jadi biar lebih jelas lagi, langsung aja kita ke pembahasan soalnya.
Kita tulis dulu persamaan polinomialnya. Px sama dengan Ax pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah bx ditambah 1. Nah, di sini kita sudah tahu pembagian pertama itu x kuadrat per 1. Kita tulis pembagi pertamanya x kuadrat di 1 sama dengan 0, karena tetap kita harus mencari membuat nolnya dulu. Jadi x kuadratnya itu sama dengan ini satu karena pindah ruas tadi tanda juga berubah. Nah, banyak orang yang biasanya salah gitu ya. Waktu saya juga pertama ada persoalan yang seperti ini tuh kayak udah x kuadratnya sama dengan 1 gitu. Berarti x-nya itu plus 1 atau min 1, padahal salah. Nah, di sini tuh sebenarnya kan ada variabel x pangkat 1 gitu. Cuman karena di sini nggak ada, berarti kita simpulin kalau koefisien dari variabel x pangkat 1 itu 0. Karena persamaan kuadrat itu kan seperti ini ya. Ax kuadrat tambah x tambah c. Nah, yang ada di sini tuh cuma ax kuadratnya sama c-nya aja gitu. Berarti dapat disimpulkan, nah nilainya itu si b-nya itu istilahnya itu 0. Jadi kita bisa tulis di sini 0x. Gitu kan. Kalau misalkan pindah ruas juga kan masih sama aja gitu. Nilainya 0. Jadi buat tanda gak berpengaruh begini. Nah, selanjutnya kita langsung ke Horner menggunakan Horner Kinong. Kita tulis lagi koefisien dari variabel pangkat tertinggi ke pangkat terendah berurutan A, 1, 2, 1. Caranya sama aja sebenarnya sama Horner yang biasa, cuman kan karena ini ada 2 gitu ya, 2 angka gitu. Kan nggak mungkin kalau dimasukin cuma salah satu aja, nanti bingung. Jadi memang peraturannya 2 angka ini harus dimasukin ke si cornernya sebagai nilai X gitu. Nah, ditulis itu dari bawah ke atas, jadi nolnya itu di bawah, dan yang satunya itu di atas. Di sini di titik, titiknya 2, dan di sini 1. Jadi membentuk pola segitiga gitu. Nah, dan yang di ujungnya pun 1. Nah, gimana kalau misalkan X itu pangkat 3? Nah, di sini saya akan gambarkan dulu contohnya kalau pangkat 3, di sini ya tetap tambah 1 jadi 3, sini ditambah 1, dan di sini 1. Itu membentuk pola segitiga. Nah, kalau yang di ujung sini, misalkan di sini ada tambahan, X misalnya, berapapun itu, berarti ini tuh udah ditutupin juga, nambah di atas dan di pinggir gitu. Nah, membentuk pola segitiga juga, tapi kurang 1 dari yang sebelah kiri saya. Itu, titiknya tuh. Nah, ini hapus aja. Untuk pemisahan yang pangkat 3-nya, kita lanjut ke pengerjaan soalnya. Nah, ini ditulis ulang A. Nah, A dikali 0, 0. A dikali min 1 itu min A. Dan ditaruhnya min A-nya itu di sini, di bawah B. Kenapa? Karena memang peraturan seperti itu. Kalau misalkan nambahin ini dulu, misalkan 1, terus dikali 0, itu harus naruh 0 di sini kan agak bingung. Jadi, saya pribadi sih lebih biasanya A-nya itu dikali ke 0, ditaruh di sini, dan langsung dikali ke min 1, dan ditaruh ke sini. Jadi, ini ada polanya juga. Ini nyerang gitu. Nah, ini berarti ke sini dan mengisi ini gitu. Beres. Hapus. Lanjut lagi, yang satu ini baru sekali 0 itu 0.
tulis di sini. 1 dikali min 1 itu min 1. Sehingga kita jumlahkan B min A dan 0. Nah, karena ini X itu pangkat 2, sisanya juga bukan yang ujungnya aja, bukan yang 0 doang, tapi kedua dari ujung juga merupakan sisanya. Jadi hasilnya itu ini, A dan 1 itu merupakan hasil, B min A dan 0 itu merupakan sisa. Nah, karena di teorema faktor itu sisanya bernilai 0, dapat disimpulkan bahwa B min A itu sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan B itu sama dengan atau A sama dengan B saja. Selanjutnya kan masih ada diketahui lagi pembaginya itu X plus A. Kita tulis di sini X plus A sama dengan 0. Sehingga memperoleh nilai X yaitu min A. Kita bikin hormat lagi, ditulis dari koefisien variabel dengan pangkat tertinggi A 1 B 1. B jumlahan, sini tulis A, di sini titik, hanya ditulis ulang di bawah, sehingga min A, karena pindah ruas, jangan lupa pindah ruas itu tandanya pun berubah. Jadi A dikali min A itu adalah min A kuadrat. Min A kuadrat. Nah, 1 ditambah min A kuadrat itu jadi 1 min A kuadrat. Nah, 1 min A kuadrat dikali min A itu min A plus A pangkat 3. Nah, ini dijumlah B min A plus A pangkat 3. Kita ubah ya. Kita kaliin lagi di sini ya. B min A plus A pangkat 3 dikaliin min A, jadi min A kali B, min dikali min itu plus A kuadrat, terus plus A pangkat 3 dikali min A, min A pangkat 4. Nah, di sini kita jumlahkan jadi 1 min A B plus A kuadrat itu min A pangkat 4 itu sama dengan 6. Nah, sebelum ke pindah ruas dan yang lain, kan sebelumnya kita udah dapat nilai B itu sama dengan A. Nah, jadi kita ubah aja di sini, B di sini itu jadi A. Jadi 1 min A kali A itu A kuadrat ya. Sini A kuadrat ditambah A kuadrat A pangkat 4 sama dengan 0. Nah, ini karena min dan plus, itu maksudnya bisalah dicoret. Habis nilainya. Jadi sisanya itu tinggal A 1 min A pangkat 4 sama dengan 0. Sehingga 1 sama dengan A pangkat 4. Berarti kita peroleh nilai A-nya itu 1. Berarti karena B sama dengan A, berarti B juga 1 dong. Nah, jadi kita bisa menemukan yang ditanyakan itu A kali B. A, B sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Ini untuk pembahasan soal nomor 2. Mohon maaf jika tulisannya agak kurang rapi gitu. Jadi kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Saya akan membacakan lagi soalnya. Suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 dikurangi ax pangkat 2 ditambah bx min a. Habis dibagi x pangkat 2 ditambah 1 dan dibagi x min 4 bersisa 51. Nilai a plus b sama dengan
Soal ini diambil dari soal UTBK SBMPTN 2019 TKA Saintek Matematika IPA. Nah, ini juga tipe soalnya sama nih kayak yang sebelumnya nomor 2. Berhubungan sama teorema faktor yang berarti kita tetap harus cari nilai X atau pembuat 0 dari pembagi. Terus kita juga dapat simpulin kalau fx-nya ini sama dengan 0, karena sisanya di sini habis dibagi, berarti tidak bersisa. Langsung aja ke pembahasan soalnya. Tulis lagi persamaan polinomialnya, fx sama dengan ax pangkat 3 ini ax pangkat 2 tulis x ini. Nah, di sini ada pembagian pertama itu x kuadrat plus 1 sama 0, x kuadrat sama dengan pindah ruas min 1. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau persamaan kuadrat itu kan sebenarnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, cuman di sini koefisien dari variabel x pangkat satunya itu kan nggak ada nih. X pangkat satunya di sini berarti dapat disimpulkan koefisien dari x pangkat satunya itu adalah 0. Jadi ditulis 0x. Nah, kita karena di sini ada dua nilai x gitu ya. Jadi kita menggunakan corner final lagi. Ditulis ulang untuk koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Ada A, lalu ada jaraknya ada ini A, ada B, dan min A. Ya, tambah min 0, ini min 1. Nih, oke, oke, ini juga. Nah, tulis lagi nih A-nya. A dikali 0, 0. A dikali min 1, min 4. Oke. Ini dijumlahin min A tambah 0 jadi min A. Tetap min A dikali 0, 0. Min A dikali min 1, A. Jumlahkan B min A, tetap B min A, min A plus A itu 0. Diulang lagi, karena X-nya di sini pangkat 2, berarti sisanya itu bukan cuma yang 0 di sini, tapi B min A juga merupakan sisa gitu ya, sisa dari pembagian atau hormon gitu ya, hormon. Persamaan polinomial ini dengan pembagi X kuadrat plus 1. Ini juga B min A sama dengan 0. Sehingga kita dapat sama kayak tadi, B-nya itu sama dengan A. Nah, terus di sini kan diketahui lagi, pembaginya itu X min A, X min 4. Nah, di sini diketahui sisanya itu 61, berarti ini disebut teorema sisa. Oke, kita tulis pembaginya X min 4. Sehingga kita mengetahui nilai X min 4. Buat warna lagi, itu sama ya, masih sama, nulis ulang koefisien dari pangkat variabel tertinggi ke terendah dari persamaan polinomial ini. B titik 4. Oke, tulis ulang A-nya. A dikali 4, 4A. Min A ditambah 4A
berarti 3A. 3A dikali 4, 12A. B ditambah 12A berarti B plus 12A. B plus 12A dikali 4, 4B, 4B plus 48A. Jadi, min A plus 4B plus 48A, jadi 47A plus 4B. Nah, itu tahu sisanya itu 51 kan di sini. Nah, ini karena X itu cuma 1, yaitu pangkat 1, jadi sisanya cuma ini aja. Jadi kita bisa, sorry, ini 4B, dan 47A. 47A. Jadi di sini kita dapat 47A. Ya, 4B. 1. Nah, dari hasil corner yang sebelumnya, kita udah tahu B itu sama dengan A. Jadi, kita bisa ubah yang A menjadi B, atau yang B-nya jadi A bebas. Di sini semuanya berubah jadi A aja. 47A ditambah 4A. 47A ditambah 4 itu kan cuma jadi 1 ya. 51A sama dengan 51, jadi nilai A-nya itu 1. Ini nilai A-nya itu 1. Berarti karena A sama dengan B, B juga sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan itu A ditambah B. Nah, A ditambah B sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan, jawabannya itu 7. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 4, dan seperti biasa bakal dibacain dulu soalnya. Jika Px sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 2X tambah B, dengan A tidak sama dengan 0, habis dibagi X pangkat 2 ditambah 2, maka nilai B per 2A adalah. Soal ini diambil dari soal UTBK SBMPTN 2019, PKA Saintek Matematika IPA. Langsung aja ngerjain soalnya. Oh ya, ini sama kayak sebelum-sebelumnya, habis dibagi berarti sama aja kayak teorema faktor, yang berarti Px itu sama dengan 0. Dan masih tetap sama, harus cari pembuat nolnya dulu dari pembagi atau nilai X-nya. Gitu. Nah, kita tulis dulu persamaan polinomialnya dulu. Px. X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 2X ditambah B. Nah, pembaginya itu udah diketahui X kuadrat ditambah 2 ditambah 2 sama 0. Sehingga X kuadratnya itu dengan sama kayak yang tadi, kan kalau persamaan kuadrat itu biasanya AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, di sini tuh cuma ada istilahnya AX pangkat 2 sama C-nya aja gitu. Nah, si BX-nya nggak ada gitu. Nah, berarti dapat disimpulin kalau si B-nya itu adalah 0 bernilai 0, atau koefisien dari variabel X pangkat 1-nya itu bernilai 0. Jadi bisa ditulis aja, ini wajib ditulis ya, 0x. Karena kita bakal bikin partner kineologi. Nah, seperti biasa, dalam partner kita tuliskan lagi koefisien dari variabel pangkat tertinggi ke pangkat terendah. 1, A, 2, dan B. Ini tulis 0, terus min 2, titik, titik,
dan juga di sini. Oke, ini turun aja 1. 1 kali 0, 0. 1 kali min 2, 2. Oke, ini A tambah kan tetap A. A dikali 0, 0. A dikali min 2, 2A. Oke, ini hasilnya 0. Ini hasilnya B. Ini 2A. Jadi, karena tadi habis dibagi berarti sisanya itu 0. Dan di sini juga pembaginya itu x kuadrat gitu ya. Berarti kayak yang sebelumnya, sisanya itu nggak cuma yang belakang ini, tetapi 2 dari belakang pun merupakan sisanya. Nah ini. Jadi dapat disimpulkan B-nya itu B-2, sorry, B-2A berdasarkan 0. Jadi B-nya itu sama dengan 2A. Nah, dari sini gak usah bingung karena yang ditanyain itu maka nilai B per 2A-nya itu berapa. Di sini kan kita udah tahu B itu sama dengan 2A, 2A sama dengan B. Nah, berarti kita bisa merubah yang B-nya jadi 2A atau yang 2A-nya jadi B gitu ya. Jadi mungkin rubah 2A-nya aja dulu jadi B ya. B per B sama dengan 1 atau yang B-nya diubah ke 2A. 2A per 2A sama dengan 1. Jadi aja B per 2A itu nilainya adalah 1. Ini untuk soal pembahasan untuk soal nomor 4. Jadi selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan soal terakhir yaitu soal nomor 5. Dan seperti biasa bakal dibacain dulu soalnya. Jika PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah dalam kurung A min 2B dikali X min A habis dibagi oleh X pangkat 2 ditambah 2 dan X tambah B. Maka nilai dari AB adalah soal ini diambil dari soal UTBK SBMPTN 2019 TKA Saintek Matematika IPA. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Habis dibagi berarti PX sama dengan 0 dan tetap harus cari pembuat 0 dari pembaginya atau bisa disebut nilai X-nya itu. Nah, pertama kita tulis ulang persamaan polinomialnya. PX sama dengan X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A min 2B X. Nah, untuk yang pembagi pertama itu kan di sini udah diketahui di soalnya X kuadrat min plus 2 sama dengan 0. Jadi X kuadratnya itu sama dengan 0X min 2. Nah, ini mau dijelasin lagi. Kenapa bisa ada 0x dan kenapa bisa min 2? Nah, pertama yang min 2-nya dulu. Karena sebelumnya itu kan plus 2 di sebelah kiri ya. Nah, pindah ruas ke sebelah kanan, jadi tandanya itu berubah. Nah, terus kalau masalah 0x itu sebenarnya kan persamaan kuadrat itu bentuknya itu misal AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Nah, sedangkan di sini tuh cuma ada AX kuadrat tambah C-nya aja gitu. Nah, berarti dapat disimpulkan nilai B-nya itu 0 atau koefisien dari X pangkat 1-nya itu 0. Jadi nggak ditulisin di sini. Gitu, tapi kalau karena ini mau pakai Honorino, jadi tetap harus ditulis ya. Wajib banget, karena nanti kalau enggak nilainya bakal beda. Ini A, B, ini tulis lagi koefisien dari variabel tertinggi ke terendah. A, min 2B, min A. Oke. Tambah, ini 0, ini min 2. Ini min 2 ya maksudnya.
titik, titik, 2 titik, sini juga. Ini A dikali 0, 0, A dikali min 2, min 2. Oh, ini B, B dikali 0, 0. B dikali min 2, min 2B. Ini pindah jadi min A, min 2B, min sama min A, min 2B. Nah, karena ini pangkat 2, jadi sisanya itu yang paling belakang dan kedua dari yang paling belakang, sama dengan 0. Jadi karena sama aja, kita pilih salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Nah, jadi min A itu sama dengan 2B. Atau A itu sama dengan 2B. Nah, lanjut ke yang diketahui selanjutnya, itu ada pembagian kedua. X plus B sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan min B. Kita buat formula lagi, formula yang biasa. Jadi sama kayak yang di atas. Min 2B min A. Oke. Lanjut. Oke, ini titik, ini min B. Ini A, min AB, AB plus B, AB kuadrat, min B kuadrat, A, 2B plus AB kuadrat, kuadrat, plus AB kuadrat. Balik lagi nih, min AB plus 2B kuadrat plus AB pangkat 3 B pangkat 3. Nah, coba cek lagi. Min AB kuadrat plus B kuadrat. Ya benar ya. Ini min A, min AB plus 2B kuadrat plus A B pangkat 3 min B pangkat 3. Ya, di sini kan udah diketahui nih. A-nya itu sama dengan min 2B. Di sini kita ubah aja ya. Min A berarti 2B. B, min A lagi berarti plus 2B kuadrat tambah 2B kuadrat ditambah enggak min 2B pangkat 4. Tadi ini yang A nya diubah jadi min 2B ya. Min B pangkat 3. Nah, kita langsung ubah aja. Ini urutin dari pangkat tertinggi dulu ya. Oke, 4, min B pangkat 3, terus 4B pangkat 2, terus 2B. Nah, ini kita mau kita keluarin dulu aja B-nya. Jadi, kita tulis di sini aja ya, keluarin B-nya. Jadi, B dalam kurung min 2 B pangkat 4
Ini tambah 3, terus 4B, terus begitu 2, sama 0. Nah, ini kan bingung ya. Maksudnya, sorry ini tambah 3. Cara ngefaktorinnya itu gimana kan kalau pangkat 2 aja langsung faktorin aja, misalkan X min sekian atau X dikali X plus sekian gitu. Yang lainnya gitu, kalau pangkat 3 kayak gimana. Nah, udah diajarin juga sebelumnya, kalau kita tuh cari faktor bulat dari yang koefisien yang pangkat paling tinggi dan faktor bulat dari koefisien pangkat paling rendah. Nah, di sini faktor bulat, kita tulis FB-nya juga. Faktor bulat maksudnya faktor bulat dari min 2. Dari min 2 itu ada plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, lalu untuk FB dari 2 sendiri, ada plus minus 1 dan plus minus 2 juga. Plus minus 2. Nah, faktor yang memungkinkannya itu dari faktor bulat yang di belakang atau koefisien dari variabel yang paling rendah derajat pangkatnya itu dibagi dengan faktor bulat dari koefisien dengan pangkat tertinggi gitu. Jadi faktor mungkinnya ini bisa aja plus minus 1 itu kan 1 kali 1 atau plus minus 2 atau 2 bagi 1 ya, atau 1 bagi 2 plus minus setengah. Kalau 2 bagi 2 kan sama aja 1. Nah, ini yang mungkin. Nah, kalau plus minus 1 sih bisa dicoba ya. Kalau misalkan salah satu faktornya itu 1, berarti kita tuh harus ngitung nih. Dari sini koefisien-koefisiennya itu kalau dijumlahin itu harus sama dengan 0, berarti itu tuh faktor 1 itu masuk gitu ke sini, salah satu faktornya. Coba kita jumlahin min 2 ditambah min 1, min 3, ditambah 4, 1 ditambah 2, 3. Nggak sama dengan 0, berarti 1 itu tidak memenuhi atau tidak termasuk ke salah satu faktor dari bilangan tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang min 1 itu biasanya selang-seling nih. Misalkan yang pangkatnya ganjil, koefisien pangkat ganjil ditambah koefisien pangkat ganjil itu sama dengan koefisien pangkat genap ditambah koefisien pangkat genap. Maksudnya kayak gini. Min 2 ditambah min 4 itu kan min 2. Kalau min 1 ditambah 2 itu 1. Gitu kan. Nggak sama kan, min 2 sama 1 nggak sama. Nah, kalau mereka itu sama nilainya, berarti min 1 itu termasuk ke dalam faktor. Sedangkan ini tidak sama, berarti kesimpulannya min 1 bukan faktor. Jadi nggak usah dicobain format. Nah, sekarang iseng dari min 1 langsung ke setengah aja deh ya. Setengah kita coba yang positif dulu. Min 2, min 1, 4, 2. Coba positif setengah ya. Apakah sisanya bakal 0 atau enggak. Setengah. Ini jadi min 1, ini min 2. Ini enggak, 3 per 2. Pokoknya ini hasilnya enggak 0 kan, berarti setengah itu TM. Tidak memenuhi. Selanjutnya, kita cobain min setengah. Jadi ini emang harus dicoba gitu, satu-satu. Kecuali yang tadi nyari buat 1 sama min 1 memenuhi atau enggaknya, itu gampang. Nah, kalau yang lainnya harus dicobain karena satu-satu. Min dulu 1, ini 0, 4, 4 dikali min setengah itu min 2. Nah, ini sisanya 0. Berarti min setengah ini merupakan salah satu faktornya nih.
Min setengah itu. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih B-nya itu min setengah, ini kan kita udah punya persamaan A itu sama dengan min 2B. Berarti kita bisa dapat A itu sama dengan min 2 dikali B-nya itu min setengah. Jadi 1. Nah, ini dicoret aja. Karena min itu jadi 1. Jadi A kali B-nya itu dikali B itu sama dengan 1 dikali min setengah. Jadi hasilnya itu adalah min setengah. Jadi itu saja pembahasan dari soal nomor 5. Oke, itu saja review materi mengenai pembelajaran polinomial kelas 11. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.